penjelasan hikmah bijak tentang bulan Ramadan yang niatnya baik. Niatnya ingin memotivasi kaum muslimin untuk makin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama bulan Rajab merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang perkara yang jelas. Namun ketahuilah, Islam adalah agama yang sempurna. Tanpa adanya kita, Allah telah menjaga Islam. Terus apa tugasnya kita? Tugasnya kita cuma sekedar menyampaikan kebenaran dan menegur kebatilan. Ini saja tugas kita. Dengan kata lain, dalam perkara ingin mengembangkan Islam, maka Islam tidak butuh dengan perkara-perkara yang tidak jelas, tidak tahu dari mana sumbernya, untuk biar kita makin semangat beribadah, agar kita makin kuat atau makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita membawa berita-berita, kabar-kabar yang mungkin kita kurang jelas atau mungkin nih kabar palsu. Oleh karenanya dalam memotivasi seseorang untuk beribadah, cukuplah kita menggunakan Al-Quran dan hadis yang sudah jelas, yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Tidak perlu kita membawa berita-berita yang tidak jelas, riwayat-riwayat hadis-hadis yang lemah atau bahkan hadis yang palsu untuk membuat kita makin giat beribadah. Tidak dipungkiri ya bahwasanya Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang Allah sucikan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Inilah 4 bulan yang Allah sucikan. Apa maksud disucikan di sini? Jadi haram ini artinya sakral, suci, memiliki kekhususan. Sebagaimana tanah haram Mekah, Madinah disebut sebagai tanah haram, artinya di lokasi ini bermaksiat di dalamnya itu memiliki dosa yang luar biasa. Nah, ini seringkali kita kalau ke tanah suci mikirnya pahala-pahala. Wah, kalau ke tanah suci di Mekah kita ibadah 100.000 pahala, di Madinah kita ibadah Masjid Nabawi 1.000 pahala. Pahala doang yang kita pikirkan, lupa bahwasanya bermaksiat di kedua tanah suci tersebut dosanya berat. Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang berbuat dosa di kedua tanah suci tersebut, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh umat manusia, dan tidak diterima darinya amalan wajib maupun amalan sunnah. Inilah ancaman bagi orang-orang yang terang-terangan dia berbuat maksiat, berbuat buruk di tanah suci. Makanya jangan cuma pikir enaknya saja buat ibadah pahala-pahala, lupa akhirnya dia banyak dosa juga. Ini sering terjadi. Tidak sedikit dari jamaah kita kaum muslimin datang ke sana, kebiasaan buruknya masih dia lakukan ketika di tanah suci. Maka begitu pun kesucian waktu, yaitu di bulan suci, maka bermaksiat di dalamnya tentunya memiliki kondisi yang memberatkan bagi kita semua. Maka jangan sampai kita menganggap bahwasanya bulan suci ini ya sama seperti bulan-bulan yang lainnya, suka-suka saja kita kalau mau berbuat dosa. Jangan, hendaknya kita menjaga diri di bulan suci yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita udah paham tentang sucinya atau sakralnya bulan Rajab. Terus bagaimana dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan Rajab? Apakah seperti dengan hadis-hadis yang banyak bersebaran? Bahkan sempat Anda dapat bahwasanya barang siapa yang baca tulisan ini di bulan Rajab, membaca ini kemudian dia sebarkan, dosanya diampuni. Masya Allah. Kayak
gampang sekali ya, luar biasa. Cuma baca itu, ini kemudian dia langsung share, nah, habis itu dosanya diampuni. Lah kalau dia korupsi, mengambil barang orang, habis itu dengan baca itu langsung hilang dosanya? Tidak, masih ada hukuman-hukuman lainnya yang menimpanya. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya bulan Rajab memang bulan suci, akan tetapi kekhususan ibadah di dalamnya itu tidak ada. Jadi ibadah di dalamnya sama dengan ibadah-ibadah di hari-hari lainnya. Dengan kata lain, di bulan Rajab tidak ada kekhususan barang siapa yang menyembelih di bulan Rajab maka pahalanya begini, atau barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab maka pahalanya begini, barang siapa yang sholat malam di bulan Rajab pahalanya begini, atau barang siapa yang beramal soleh di bulan Rajab pahalanya begini. Nah, maka ini tidak ada khususan seperti ini. Dalil-dalilnya adalah dalil-dalil yang lemah, yang tidak jelas. Maka kalau kita mau beribadah saja seperti biasanya. Tidak perlu mengkhususkan suatu bulan. Satu-satunya bulan yang kita khususkan dalam beribadah adalah bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang kita khususkan untuk beribadah adalah bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Begitupun kalau bulan haji, ada bulan haji, tetapi ibadah haji itu hitungannya hari, bukan satu bulan. Sedangkan tiap hari adalah ibadah bagi kita umat Islam. Makanya ini tak salahnya kita karena kurangnya ilmu, akhirnya kita ibadah pilih-pilih hari. Sampai-sampai ada yang pernah ngobrol ke saya, Ustaz, alhamdulillah saya sehari bisa sholat 3 waktu, Ustaz. Ya akhi, innalillah itu akhi, bukan alhamdulillah. Ente sehari harusnya sholat 5 waktu. Kalau ente cuma sholat 3 waktu, berarti itu musibah, bukan alhamdulillah. Bahkan ada yang terang-terangan ngomong ke saya, alhamdulillah Ustaz, ana setidaknya sepekan sekali sholat Jumatan. Bahkan ada lagi dengan bangganya, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya masih jaga Islam saya dengan sholat setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Itu semua musibah ya ikhwan. Makanya efek pilih-pilih waktu untuk ibadah, muncul akhirnya ibadah-ibadah yang tidak jelas. Contoh, ketika ada orang wafat, dipilih hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Kan sempat ketemu sama saudara yang merasa banyak duit. Dia bilang, saya mampu, saya tidak merasa susah kalau saya buat acara kayak gitu. Nah, maka saya bilang, kalau memang Anda merasa mampu, kenapa Anda nggak buat tiap hari? Apalagi itu adalah orang tua Anda. Tunjukkan rasa syukur Anda kepada Allah dan terima kasih Anda kepada kedua orang tua dengan kasih makan tiap hari. Dia bilang apa? Wah, kalau itu berat. Itu yang jadi masalah. Jadi tidak usah songong di sini. Beribadahlah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita membuat-buat ibadah. Baik. Itulah sedikit mukaddimah tentang bulan Rajab. Jadi kalau kita temukan penjelasan, wah ini ada hadis ibadah sekian di bulan Rajab, pahalanya begini, pahalanya begitu, maka ketahuilah hadis-hadis tersebut lemah. Kita ibadah sebagaimana biasanya, tetap kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengkhususkan waktu-waktu tertentu, kecuali memang ada tuntunannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita khususkan. Maka prinsip kita dalam beribadah, bila mana ada hadisnya, Al-Qur'annya, maka kita amalkan. Bila tidak ada, kita tidak amalkan. Selesai, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Baik. Kita masuk pembahasan utama kita. Ada buku yang menarik, yaitu Fikih, ASN dan Karyawan. Buku ini menarik karena
banyak ya penjelasan-penjelasan fikih, apalagi bab muamalat yang menyebar ya, tetapi mengkhususkan dalam satu perkara, ini termasuk yang jarang. Oleh karenanya ya rahimahumullah jami'ah, apalagi perkara muamalah adalah perkara yang sangat kita butuhkan setelah ibadah. Jadi para ulama membagi kebutuhan kita di dalam dunia ini dengan beberapa bagian, 4 bagian. Yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah ini nomor 1, karena tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap dari manusia wajib mempelajari fikih ibadah, wajib. Makanya fikih ibadah pasti babnya nomor 1. Setelah ibadah adalah fikih muamalah. Mengapa? Karena setiap dari kita butuh hidup, butuh makan, butuh mencari nafkah. Maka para ulama memaparkan, menjabarkan perkara-perkara halal dan haram dalam masalah pekerjaan kita, agar yang masuk ke dalam tubuh kita adalah harta yang halal. Mengapa begitu pentingnya harta halal agar masuk ke dalam tubuh kita? Di antara tujuan utamanya agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah bercerita tentang seseorang yang lagi safar. Ini dia safar. Rasulullah SAW menjelaskan doa musafir diijabah, tidak ditolak. Jadi dia ini harusnya diterima doanya. Dia lagi safar dalam keadaan lelah, penuh debu, jadi benar-benar kepayahan. Kemudian dia mengamalkan adab-adab doa. Dia angkat tangannya, mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertawassul dengan nama-nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Nah, ini tahapan-tahapan doa itu harusnya bisa diijabah. Dia sudah lakukan, tapi ternyata kata Nabi, doanya ditolak. Mengapa? Karena yang dia makan haram, yang dia minum haram, pakaiannya dia peroleh dengan cara yang haram, dan hidupnya dari harta yang haram. Bagaimana doanya mau diijabah? Oleh karena itu rahimahumullah jami'ah, sangat penting kita mengetahui perkara halal dan haram dalam pekerjaan kita, dalam harta kita, biar saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Allah terima doa kita. Maka bila mana kita selama ini bertahun-tahun saya sudah berdoa tetapi doa saya tidak diijabah, bisa jadi karena perbuatan kita sendiri. Masih ada perkara haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Anda sering ingatkan, ada satu perbuatan sebagian kaum muslimin ya, saudara-saudara kita saat umroh. Yang ini anak ingatkan berulang-ulang, tapi berulang-ulang juga mereka masih lakukan. Alasannya tidak bisa lepas, tak? Jadi ada sebagian saudara-saudara kita berangkat ke tanah suci, kita tahu karena pengen doanya dikabulkan. Saat berdoa di depan Ka'bah, berdoa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Allah kabulkan. Begitupun saat dia dalam posisi ihram, dia ingin doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah bagaimana doanya mau dikabulkan sedangkan dia masih barokok. Jangan dirahmati Allah, rokok itu haram. Jadi kalau masuk ke tubuh kita, barang haram itu masuk tubuh kita. Artinya kita merokok habis kita berdoa kepada Allah, berarti tertahan doa kita. Gara-gara apa? Barang haram masuk ke dalam tubuh kita. Maka jangan remehkan, kan cuma sebatang, Ustaz. Kan kecil, cuma sebatang, masa mengganggu. Ya akhi, haram. Walaupun cuma sebatang. Jadi jangan sampai gara-gara cuma satu batang rokok doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat disayangkan. Oleh karena yang paling rahimahumullah jami'ah,
Ini buku termasuk buku yang unik. Jadi membahas tentang fikih, muamalah, terkhususnya lagi lebih spesifik lagi tentang karyawan atau pegawai negeri. Jadi tentang pegawai negeri dan karyawan. Di mana penulis buku ini adalah Ustaz Aminur Ba'id. Backgroundnya unik ya. Beliau ini sarjana teknik UGM. Beliau sarjana teknik UGM. Nikmat dari Allah, beliau tertarik belajar Islam. Akhirnya beliau ulang lagi S1, ngambil syariah. Dan alhamdulillah selesai. Dan setelah itu beliau pun mempelajari bahasa Arab. Dengan begitu akhirnya beliau belajar Islam dengan bahasa Arab. Jadi tidak ada alasan, Ustaz saya umum Ustaz, kalau saya belajar Islam saya akan susah. Tidak. Yang ada itu syaitan saja yang bikin kita malas. Aslinya kita mampu, kita bisa menggabungkan Islam dalam kehidupan kita. Karena apa? Pelajaran Islam adalah pelajaran yang cocok di mana saja, kapan saja, itu cocok. Dan untuk siapa saja, itu cocok hukum-hukum Islam. Jadi mari kita semangat untuk belajar Islam. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempelajari Islam. Baik, jamaah Allah, di mana beliau menjelaskan buku ini ditulis setelah buku tentang riba yang pernah beliau tulis. Jadi tahun 2010 mulai muncul gerakan anti riba. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di saat banyak orang mulai sadar tentang bahayanya riba. Jangan kita bermudah-mudahan tentang riba. Ya khaliqaram rahimani wa rahimakumullah jami'a. Riba merupakan dosa besar yang pelakunya itu seakan-akan menantang Allah, mengajak perang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah pandang enteng riba. Nah ini zaman sekarang banyak orang-orang yang pandang enteng riba. Ustaz, kalau saya tidak pinjam uang di bank Ustaz, kapan saya bisa kaya Ustaz? Kalau saya tidak ambil kurs Ustaz, saya bisa maju saya usaha Ustaz. Tanpa dia sadari bahwasanya saat dia mengambil riba dari bank, maka pada saat itulah dia sedang membuat pernyataan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari maksiat riba. Maka beliau pun menulis buku ini tentang fikih ASN dan karyawan dengan harapan agar banyak orang-orang yang sadar pentingnya harta halal dan bahayanya harta yang haram. Beliau berharap dengan buku ini orang-orang akan muncul menyadari gerakan anti harta haram. Karena kita dapatkan di lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan dan sebagainya, banyak perbuatan-perbuatan, transaksi-transaksi yang ini dapat merusak dunia dan akhirat kita tanpa kita sadari. Kita anggap remeh, kita pikir kan cuma sedikit Ustaz, tapi dosa tetaplah dosa. Kita dapatkan di perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, aneka ragam korupsi, pungli, suap, gratifikasi, uang tips, meletakkan karyawan tidak pada posisinya, pemalsuan data, ataupun maksiat-maksiat lainnya banyak terjadi. Maka di sini beliau ingin membahas perkara-perkara ini. Bukunya cukup tebal namun unik. Jadi dipaparkan dengan penjelasan yang mudah dipahami. Bila mana ada rezeki, anak sarankan beli ini buku. Dan di antara perkara yang membuat anak asik dengan buku ini juga, beliau memulai buku ini berbeda dengan buku-buku fikih lainnya yang biasanya langsung to the point ya, langsung bahas tentang hukumnya ini, hukumnya ini, hukumnya ini. Kalau beliau tidak,
memberikan pembahasan yang pertama kali berkaitan dengan keyakinan kita, akidah kita, tauhid kita. Mengapa? Karena banyak perkara terjadi kita berbuat maksiat, ragu kita beramal soleh, itu karena pondasi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lemah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya surat-surat Al-Qur'an yang pertama kali turun adalah surat-surat yang pendek-pendek. Yang surat yang pendek-pendek ini membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang surga neraka, membahas tentang kebaikan dan keburukan. Ini yang dibahas. Mengapa? Biar orang-orang keyakinannya kepada Allah itu kuat, kokoh. Makanya selama 13 tahun Rasulullah SAW materinya cuma materi tauhid, keyakinan kepada Allah, yakin akan dunia akhirat. Maka ketika kita yakin kepada Allah, yakin akan adanya akhirat, saat datang firman Allah, dilarang begini, dilarang begitu, ini halal, ini haram, maka kita punya sikap sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Namun saat orang tidak punya keyakinan, ya gampang saja, akhirnya baru dapat musibah dikit, aduh butuh uang nih, ini kalau saya tidak ambil ini, kawan-kawan juga sudah ambil itu, ya sudahlah, saya tinggal taubat nanti. Ini yang terjadi karena apa? Iman yang lemah. Makanya di sini beliau memulai pembahasannya. Materi pertama adalah pembahasan ingat akhiratmu. Subhanallah. Ini pembahasan yang unik. Baik, jamaah mata Allah. Jadi insya Allah kita akan coba bahas satu persatu materi ini hingga selesai, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan agar kita bisa menyelesaikan buku ini dan memahaminya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Ketahuilah, beliau menulis judul pertama ingat akhiratmu. Ini merupakan penegasan karena banyak dari kita jatuh ke dalam kemaksiatan, cuek acuh terhadap halal haram karena kita tidak ingat akhirat. Kita merasa kita cuma hidup sekali saja, yaitu di dunia ini. Makanya nikmati dunia ini tanpa peduli halal haram, hantam saja. Kita menganggap bahwasanya di akhirat sana tidak ada hukuman. Kita menganggap di akhirat sana tidak ada penghakiman lagi, tidak ada hisab perhitungan. Makanya jamaah-jamaah Allah, ketahuilah hidup ini bukan hanya sekali. Kita wafat akan ada pembangkitan, akan ada kehidupan kedua, yaitu kehidupan akhirat. Maka harus kita sadari, jangan sampai kita hidup di dunia ini kerja, harta, tidak peduli halal haram, tidak peduli ibadah. Kita nikmat saja, akhirnya pas wafat baru menyesal. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka berteriak di dalam neraka, wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Orang-orang penghuni neraka, mereka berteriak di dalam neraka, menyuruh kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami, kembalikan kami ke dunia, walaupun cuma 1 detik, kembalikan kami ke dunia, maka kami akan beramal saleh, melakukan kebaikan. Tidak seperti kehidupan kami yang dahulu, yang lalai, yang penuh kemaksiatan. Maka kehidupan kedua yang berikutnya, kami akan beramal saleh. Ini penyesalannya mereka. Namun apa daya, kalau sudah wafat, tidak ada pembangkitan kembali.
Saat seorang muslim wafat, terputus semua amalannya, selesai. Maka jamaah Allah, saat kita memiliki umur, jangan disia-siakan. Ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Setelah kita mengetahui adanya kehidupan kedua, maka kita pun harus menyadari bahwa di kehidupan kedua nanti semua nikmat yang kita dapatkan itu akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa terkecuali. Baik itu nikmat fisik, nikmat waktu, termasuk harta kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian di hari itu kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan. Ayat ini menegaskan bahwa manusia akan dibangkitkan, lalu semua amalnya akan ditunjukkan kepada mereka, akan ditanyakan kepada mereka. Allah berfirman, "Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir." Katakanlah, memang demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ya khaliqur rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah juga mengingatkan agar kita menyadari bahwa kita akan mati lalu dibangkitkan untuk menjalani kehidupan yang kedua, di mana Allah menjelaskan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian tersebut pasti akan menjumpai kalian. Seberusahanya kita untuk menghindari kematian, kematian pasti akan menjumpai kita. Kematian adalah perkara yang hak, perkara yang yakin, namun kita manusia banyak melupakannya. Kita kalau ditanya, tanya pada hati nurani kita, apakah kita akan berjumpa dengan kematian? Pasti hati nurani kita akan menjawab iya. Namun yang herannya, kita tahu kita akan mati, tapi masih banyak yang tidak sholat, masih banyak yang tidak puasa Ramadan, masih banyak yang tidak zakat, masih banyak yang tidak berangkat haji maupun ibadah-ibadah lainnya. Seakan-akan kematian itu cuma mitos, cuma sekedar legenda, perkara yang tidak jelas. Padahal kita semua mengakui kita pasti akan mati. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya setelah kita berjumpa dengan kematian, kita akan dikembalikan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata. Dan setelah itu Allah akan menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang telah kita kerjakan. Semuanya Allah akan jelaskan kepada kita. Ketahuilah ya khaliqur rahimani rahimakumullah jami'a, semua amalan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini semuanya telah tercatat. Allah catat. Ada malaikat di sisi kita yang mencatat segala perbuatan kita. Walaupun kita sudah melupakan perbuatan-perbuatan tersebut, ada malaikat yang mencatat perbuatan tersebut. Kan sering ini kita ini, wah lupa saya, saya ingat apa yang saya perbuat lalu. Maka ketahuilah, walaupun jutaan kali kita melupakan perkara tersebut, Allah ada malaikat pencatatnya. Allah memiliki malaikat yang mencatat segala perbuatan kita. Allah berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuhu wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya,
lalu diberitahukannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi di akhir nanti perkara-perkara yang banyak dilupakan manusia itu Allah akan bukakan terhadap kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita mengatakan saya tidak mengerjakannya. Tidak, semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika manusia menghadap Allah, semua harta maupun jabatan yang ia miliki tidak akan bermanfaat apa-apa bagi dirinya. Tidak akan bermanfaat. Walaupun di dunia ini dia adalah seorang presiden, walaupun di dunia ini dia adalah seorang miliuner, semua itu saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaatnya. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari harta dan anak tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Apa itu hati yang bersih? Itu hati yang mereka taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hati yang selamat. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin di dunia kita bisa bebas dari KPK. Mungkin di dunia kita bisa mengelabui polisi. Mungkin kita di dunia ini bisa menipu bos kita, perusahaan kita bisa tipu. Tetapi ketahuilah ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, perbuatan kita di dunia tidak akan berlaku di akhirat. Kita bisa mengelabui KPK, menghindari polisi, menipu bos kita, perusahaan kita. Saat kita di akhirat nanti, semua ini tidak berguna. Tidak bisa kita kibuli Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa. Kita tidak bisa bertipu-tipu dengan Allah, tidak bisa. Ketahuilah Allah Maha melihat, Dia menyaksikan dan akan menghakimi semuanya. Allah berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah, qulillah syahidun baini wa bainakum." Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kalian. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan apa yang kita perbuat. Walaupun kita pintar mengelabui manusia, seluruh manusia bisa kita kelabui, bisa kita ubah itu sejarah, tetapi kita tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa. Ikhwan kiram, semua ayat di atas mengajarkan kepada kita semua untuk sadar terhadap akhirat kita. Sadar bahwa semua perilaku akan dimintai pertanggungjawaban di depan Zat yang Maha melihat. Dengan berbekal prinsip sadar akan akhirat, seorang hamba akan lebih mudah untuk diingatkan terhadap perkara syariat, akan lebih mudah diingatkan yang halal dan yang haram, apalagi masalah harta. Saat seseorang sadar akan akhiratnya, kuat keyakinannya kepada Allah, maka walaupun perkara hukum dari Allah mungkin mengurangi keuntungan dunianya, dia akan siap menerimanya. Rasulullah SAW mengawali dakwahnya dengan penekanan masalah tauhid, meluruskan akidah. Beliau tanamkan pemahaman agama yang benar kepada para sahabatnya, sehingga mereka lebih tahan saat menerima perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana penjelasan yang Anda bawa di awal, Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kita, menjelaskan bahwasanya ayat-ayat yang awal-awal turun kepada baginda Rasulullah SAW adalah ayat-ayat yang pendek, yang umumnya membahas masalah surga dan masalah neraka. Barulah kemudian Allah menurunkan ayat membahas halal dan haram. Dalam sebuah hadis Aisyah menjelaskan, sesungguhnya yang awal-awal turun adalah surat Al-Mufassal,
membahas masalah surga dan neraka, hingga ketika banyak orang yang masuk Islam, turun ayat-ayat masalah halal dan haram. Andaikan Al-Quran yang pertama kali turun berisi larangan jangan minuman khamar, tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Andai yang pertama kali turun jangan berzina, tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Jadi inilah adalah hikmah kenapa ayat-ayat yang turun membahas tentang tauhid, pondasi keimanan kita. Saat keimanan tersebut telah kokoh di dalam jiwa seseorang, maka saat turun perintah Allah, ayo sholat, ayo zakat, ayo puasa, ayo haji, jangan zina, jangan minum khamar, jangan riba, maka mereka akan rela, legowo, nerimo untuk mengamalkan aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Kita ketahui inilah metode ilahi dalam mendidik manusia. Dikarenakan saat seseorang langsung tiba-tiba dilarang, sedangkan mereka telah mendarah daging terhadap maksiat tersebut, mereka akan menentangnya. Tidak usah jauh-jauh, kita datang ke bank, kita datangi direkturnya, kemudian kita bilang, Pak, riba itu haram. Langsung dia panggil sapamnya, Pak Sapam, antar ini orang keluar. Dia akan tolak, tidak terima. Kenapa? Karena masalah riba itu sudah mendarah daging dengan dirinya. Masalah halal haram dia tidak peduli. Maka yang pertama kali kita tanamkan kepada orang tersebut, ingatkan mereka terhadap akhirat. Ingatkan mereka bahwa semua perbuatan mereka akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat mereka sadar, maka mereka akan mudah untuk meninggalkan perkara-perkara yang bisa merusak akhirat mereka walaupun merugikan dunia mereka. Mereka akan mudah. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Ketahuilah kita ini akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita peroleh itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pemasukan yang kita dapatkan dan itu belum kita gunakan, itu semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya lihat di jalan, mungkin saya beli apa, mungkin Indomie lah, atau saya beli korek. Yang korek ini saya tidak pakai untuk cadangan, maka walaupun itu untuk cadangan, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah dirahmati Allah, Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari kiamat itu sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Oleh karena jemaah dirahmati Allah, hati-hati terhadap nikmat-nikmat yang kita dapatkan, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pandang enteng, pandang remeh. Jadi jangan mentang-mentang, wah ini untuk jaga-jaga, ini untuk persiapan. Kalau memang tidak ada kebutuhannya, jangan boros, jangan mubazir. Karena apa yang kita dapatkan, kita beli, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdi yawmal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyai tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, dan tentang harta ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan, dan yang terakhir tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan.
Kita lihat ikhwal kaum rahimani rahimakumullah jami'a. Hadis ini mengingatkan kepada kita semuanya ditanyakan kepada kita. Apalagi masalah harta, pertanyaannya 2 kali. Dari mana kita dapatkan duit tersebut dan kemana kita menghabiskannya. Jadi yang ditanya bukan cuma perkara-perkara yang tambahan-tambahan saja. Mungkin saya ada beli mobil baru, mobil cadangan, rumah baru dan sebagainya. Bahkan nasi yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan Allah tanyakan. Semuanya akan Allah pertanyakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu siang Rasulullah SAW keluar dalam kondisi lapar, kemudian berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, apa yang membuat engkau keluar? Maka Abu Bakar dan Umar berkata, lapar. Maka Rasul mengatakan, ya sama, saya juga keluar karena lapar. Berjalannya mereka sampai akhirnya mereka tiba di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Berjumpa dengan Abu Ayyub Al-Ansari, maka Abu Ayyub Al-Ansari mengajak mereka menjamu mereka. Abu Ayyub berkata, saya adalah orang beruntung karena mendapatkan tamu yang mulia. Akhirnya Abu Ayyub menyiapkan makanan, yaitu hidangan kurma kering dan kurma yang basah, diberikan kepada baginda Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar. Setelah itu disiapkan lagi susu, kemudian disembelih hewan. Makanlah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar. Hingga selesai makan, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar, walladhi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Demi yang diriku ada di tangannya, demi Allah, kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar telah membuat kalian keluar dari rumah kalian, kemudian kalian tidak kembali melainkan setelah mendapatkan kenikmatan ini. Allahu Akbar. Masalah perut kenyang saja itu akan Allah tanya di akhirat nanti. Maka jangan pernah kita meremehkan perkara harta. Jangan menyangka bahwasanya yang Allah tanyakan kalau kita punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya pangkat tinggi, baru kita ditanya. Tidak. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Bahkan perkara sehat, perkara air yang kita minum, semua pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamah ya'ni al-'abda minan na'im ayyuqala lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwika minal ma'il barid. Sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah dengan pertanyaan, bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan? Allahu Akbar. Masalah badan yang sehat, air yang kita minum, malah itu perkara yang ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini perkara yang remeh, yang kita anggap ini sudah normal kita dapatkan, tapi itu ternyata nikmat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ya walikum rahimani rahimakumullah jami'ah. Dengan kata lain, semakin banyak pemasukan seseorang, semakin banyak harta seseorang, semakin tinggi jabatannya, dia akan menjalani perhitungan yang lebih lama, sehingga menyebabkan dia tertunda untuk masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya yawm al-qiyamah ila al-jannati bi 40 kharifa. Sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin akan mendahului masuk surga pada hari kiamat 40 tahun sebelum orang kaya. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu fuqara al-muslimin al-jannah qabla aghniyaihim bi nisfi yawmin wa huwa 500 am.
orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari. Apa setengah hari di akhirat? Yaitu setara 500 tahun di dunia. Ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Dua hadis tadi tidak ada bertolak belakang. Dijelaskan oleh Imam Qurtubi bila mana perbedaan yang pertama 40 tahun antar sesama muhajirin yang mereka adalah orang-orang mulia awal-awal masuk Islam, maka perbedaan antar mereka orang miskin muhajirin dan orang kaya muhajirin, maka bedanya masuk surga adalah 40 tahun. Namun kita yang manusia biasa, yang orang biasa bukan muhajirin, maka perbedaan antara kita yang miskin dengan orang kaya masuk surga itu bedanya 500 tahun. Bayangkan saja, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita yang lain sudah masuk surga sedangkan kita belum. Oleh karenanya ya ikhwan rahimani rahimakumullah jami'an, ketahuilah perkara yang halal akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang haram akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakter dunia. Jadi semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pilihan yang ketiga. Halal Allah hitung, haram Allah azab. Tidak ada pilihan ketiga. Maka sungguh mengherankan bila mana kita memahami perkara ini, akan muncul perkara yang heran bila mana ada seorang muslim yang iri hati kepada orang yang perhitungannya lama. Ini sering kita dapat, wah enak ya, dia ada rumahnya banyak, enak ya mobilnya banyak, enak ya jabatannya tinggi. Orang-orang seperti ini artinya dia belum memahami tentang kehidupan kedua, kehidupan akhirat. Dia belum paham. Kalau dia paham tentang kehidupan akhirat, justru dia akan kasihan kepada orang-orang yang banyak hartanya, orang-orang yang tinggi jabatannya, karena sejatinya orang-orang tersebut lambat masuk surganya. Itu pun kalau masuk surga. Kalau dihukum dulu di neraka, tambah lama lagi. Apalagi kalau hartanya lebih tidak jelas lagi halal haramnya. Maka hati-hati, ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Maka di sini ada sebuah syair yang menarik. Sekiranya ketika mati kita dibiarkan begitu saja, tentu kematian adalah kesempatan untuk beristirahat bagi setiap orang yang masih hidup. Namun setelah mati kita akan dibangkitkan kembali, kita akan dihidupkan kembali dan akan ditanya tentang segala sesuatu yang telah kita usahakan. Oleh karena yang paling rahimani rahimakumullah jami'an, maka dengan penjelasan yang mungkin kurang lebih sejam ini, Anda berharap kita memiliki kesadaran. Jadi bila mana seandainya nanti kita ditanya mengapa kita meninggalkan harta yang haram, maka kita telah memiliki jawabannya, karena kita sadar akan akhirat kita. Anda cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Walaupun kita bahas sedikit demi sedikit, ini lebih baik daripada banyak kita bahas habis ini hilang gara-gara makan bakso. Jadi lebih baik dikit-dikit kita bahas ya. Baik, ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Anda tutup, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, menerima amalan ibadah kita semua, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu akan ingat akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa? Sambil santai-santai aja kan jawab. Kalau atas sebenarnya sama dari sekalian kita ada pertanyaan kita persilakan. Sampai kedengaran anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Barakallahu fiik. Wa iya. Semoga kita yang hadir di majelis ini mendapatkan taufik yang berada dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ustaz, terkait harta yang haram, bagaimana cara kita atau sesuai syariat Islam, cara membersihkan harta-harta yang kita peroleh dari jalan yang sebelumnya kita mengetahui bahwa jalan ini jalan yang haram. Kemudian setelah kita dapatkan, bagaimana cara mensucikan harta tersebut? Barakallahu. Baik. Masya Allah, pertanyaan menarik. Baik. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan menarik ya. Bila mana kita sudah terlanjur mendapatkan harta haram tersebut, mungkin bertahun-tahun ini kita tidak sadar, kita kurang ilmu. Sudah banyak harta haram yang kita dapatkan, kita kumpulkan, baik dengan cara kita mungkin melakukan perbuatan riba, judi, ataupun kita menggolimi orang lain, kita ambil hartanya, ataupun perkara-perkara lainnya. Terus bagaimana cara untuk saya mensucikan diri saya dari perkara-perkara tersebut? Maka yang pertama kali kita lakukan, kita taubat nasuha. Ini yang pertama kali. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu sering salah, sering khilaf, sering berbuat dosa. Maka wa khairul khata'in tawwabun. Maka sebaik-baik orang yang sering salah, sering khilaf, sering maksiat adalah orang yang segera bertaubat, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Allah, jangan pernah menganggap bahwasanya orang di dunia ini, zaman ini ada orang suci tanpa dosa. Tidak akan dapat. Antum bisa tanya kepada para ulama sendiri, mereka pun tidak ada yang bisa menjamin diri mereka bersih dari dosa, tidak ada. Makanya ada sebuah perkataan yang menarik dijelaskan oleh seorang alim ulama, andaikan dosa ini memiliki bau, maka tidak akan ada orang yang mau duduk di sampingku. Kebetulan saja Allah lagi tutup dosa-dosa kita. Alhamdulillah Allah tutup dosa-dosa kita, makanya orang tidak tahu dosa kita. Padahal aslinya kita ini banyak dosa. Makanya segeralah bertobat dan sering-seringlah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana langkah selanjutnya untuk membersihkan harta kita bila mana harta tersebut adalah harta yang halal. Harta halal dulu yang kita bersihkan. Jadi jangan dikira yang dibersihkan cuma harta haram saja. Enggak, harta halal pun harus kita bersihkan, kita sucikan. Bagaimana caranya? Zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah ini untuk mensucikan harta halal yang kita dapatkan. Jadi jangan dipikir bahwasanya yang kita sucikan ini cuma harta haram saja. Enggak, harta halal pun jangan lupakan zakatnya, jangan lupakan sedekahnya. Jadikan zakat, sedekah kebiasaan kita. Nikmat dari Allah umat Islam, zakatnya setahun sekali. Kalau punya kebun cuma saat panen saja. Nikmat-nikmat dari Allah. Yang lainnya setahun sekali. Oleh karenanya hendaknya zakat ini kita perhatikan, kita hitung baik-baik. Harta kita pemasukannya berapa, maka kita keluarkan 2,5%. Begitupun sedekah, jangan lupa. Kalau bisa rutin tiap hari, rutin aja tiap hari, walaupun cuma 2.000. Yang penting ada sedekah rutin kita, yang berharap semoga dengan sedekah tersebut kita selamat dari siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamr. Lindungilah diri kalian
dari siksa api neraka walaupun cuma dengan sedekah sepotong kurma. Allahu Akbar. Rasulullah memerintahkan kita untuk melindungi diri kita dari siksa api neraka walaupun dengan cuma sedekah sepotong kurma, bukan satu biji kurma, sepotong saja. Jangan lupa dari bersedekah. Nah, itu kalau mensucikan harta yang halal. Sekarang bagaimana mensucikan harta yang haram? Mensucikan harta yang haram itu ada dua. Ada dua bentuk. Bila mana harta haram tersebut adalah harta haram yang kita ambil secara zalim, maka kita kembalikan. Ini cara yang pertama. Contoh, kebetulan ada orang yang kita tipu, atau dia sebenarnya ngasih amanat sama kita, dia tidak tahu, kita potong itu duit, dan orang tersebut merasa tidak rugi karena kebetulan dia orang kaya, tapi kita telah menipunya, mengambil hartanya dengan zalim, maka kembalikan harta tersebut. Ustadz, orang tersebut sudah wafat, cari ahli warisnya, kembalikan harta tersebut. Ustadz, ahli warisnya pun saya tidak temukan, bagaimana Ustadz? Maka bila mana yang pemilik harta, ahli warisnya sudah tidak kita ketahui, maka cara terakhir adalah kita ambil harta tersebut, datang ke masjid, datang ke lembaga sosial. Ini ada harta, saya ingin membebaskan diri saya. Selesai. Jadi niatnya bukan sedekah, tapi niatnya ingin membebaskan diri, bukan sedekah. Niatnya ingin berlepas diri. Cari masjid atau lembaga sosial, silahkan. Nah, ini ada beberapa lembaga-lembaga atau orang-orang kadang-kadang kontak anak. Ustaz, antum gimana Ustaz? Masjid antum terima uang riba, masjid antum terima uang dolim dan sebagainya. Ada bilang, fadhal sini. Tapi niatkan, bukan niat untuk sedekah, tetapi niatnya untuk berlepas diri. Karena niat sedekah dengan harta dolim, harta haram tidak boleh. Kita kalau mau sedekah harus dengan harta yang halal. Jadi berlepas diri boleh, kita terima, nanti kita buatkan mungkin untuk paving jalan di sekitar masjid, untuk perbaikan toilet masjid, untuk perkara umum. Bukan untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid harus harta halal. Nah, kemudian cara yang kedua, bila mana harta tersebut adalah harta haram yang kita dapatkan bukan dengan cara mendolimi. Mungkin kita dapatkan ada orang yang ngasih hadiah. Oh, ini dapat Anda menang judol nih, sekian. Ini menang judi online. Atau Anda dapat bunga bank sekian. Maka ini harus dikeluarkan, kita harus hitung. Kemudian caranya sama seperti tadi, yaitu kita berlepas diri, bukan niat sedekah. Cari masjid, cari lembaga sosial atau sekolahan, kita kasihkan, sudah diam aja. Jangan kita kasihkan sambil kita pamer, sambil kita mengatakan ini sedekah. Tidak, itu bukan sedekah, itu berlepas diri. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi cari lembaga-lembaga sosial tersebut, kita berikan untuk kita berlepas diri, bukannya sedekah. Kalau orang bilang itu, oh ini sedekah, bilang bukan, saya ingin berlepas diri, sudah, gitu aja. Ini biasanya pengurus-pengurus akan paham, oh berarti ini duit seperti ini. Nah, ini juga termasuk yang sering kita lalaikan, tabungan di bank. Nah, ini yang bagi punya tabungan di bank, kita kan biasanya dapat bunga bank ya. Ingat, bukan bunga bank tersebut, jangan kita pikir, oh Ustaz, saya bunga bank saya tidak dapat manfaat karena saya ada uang administrasi. Tidak, uang administrasi itu kewajiban kita, karena kita pakai jasa bank. Jadi sudah sewajarnya kita bayar bank untuk jagain uang kita, sudah wajar. Itulah uang administrasi. Jadi bukan uang administrasi dibayarkan dari bunga bank, tidak boleh. Bunga bank tetap haram. Harus kita berlepas diri. Makanya hitung itu bunga bank. Ustadz, kebetulan saya sudah susah hitungnya, Ustadz. Sudah 10 tahun, 20 tahun saya pasang uang itu di bank. Bagaimana Ustadz hitungnya? Maka kita tanya ke bank,
Atau kita insya Allah bisa memperkirakan rata-rata tiap bulan berapa bunga bank kita. Kita bisa perkirakan, kalkulasi. Oh Ustaz, rata-rata karena masuk di bank tidak banyak, paling saya sebulan itu cuma dapat 10.000 Ustaz bunga banknya. Sudah 10.000 kali 12 bulan. Berarti 120.000. 120.000 kali berapa tahun? Anggaplah 10 tahun, berarti 1.200.000. Itu ambil lepas diri kita. Jadi jangan pernah remehkan bunga bank. Ya, jangan anggap loh Ustadz kan itu sudah nanti pembayaran uang administrasi. Tidak, administrasi bank itu adalah tanggung jawab kita. Kita sudah wajar bayar bank karena kita pakai jasanya untuk jaga uang kita. Sedangkan bunga bank itu bukan hak kita, itu harta haram. Maka ambil dan berlepas diri dari bunga bank. Allahu a'lam. Fadhal, ada lagi pertanyaan? Oh iya Ustaz. Tadi kan dijelaskan kalau harta yang baik itu dihisab Ustaz ya. Kalau yang haram itu diasap. Jadi baiknya mana Ustaz? Kita punya harta atau tidak punya nih? Terus yang kedua ini Ustaz, ada kisah nyatanya bahwa dia itu ceritanya melakukan pembiayaan, melakukan cicilan, tapi karena kebutuhan, karena mungkin sering mau jadi dia gitu, cuman di akadnya itu melalui bank syariah. Tapi kalau kita perhatikan dari akadnya itu masih ada denda, masih ada itu tempo. Nah itu gimana itu? Tapi istilah-istilah dipakai istilah syariah. Baik. Baik, jangan dirahmati Allah. Maka kalau kita sudah bahas tentang harta halal akan dihisab, harta haram akan diazab, mana yang lebih afdol? Punya harta atau tidak punya harta? Dalam hal ini jamaah dirahmati Allah, permasalahan bukan punya harta atau tidak punya harta, tapi permasalahannya itu dipakai apa harta kita. Itu permasalahannya. Karena apa? Harta sendiri kita butuh. Jangan dikira kita tidak butuh. Kita sakit, masuk rumah sakit, tidak punya BPJS, itu bayar. Jadi jangan sampai ada sebagian saudara kita salah paham di sini. Oh enggak, kita pokoknya sholat saja, kita punya dakwah saja, nanti kita pakai keluarga apa? Ada Allah. Tak salah, mana kerja. Jangan tidak kerja, tidak boleh. Kerja itu wajib. Mencari nafkah itu wajib. Jadi hati-hati antum ya, kalau dapatin ada pemuda dia mau melamar saudara kita, wanita kita, kita tahu dia, oh masya Allah dia sholatnya bagus, tapi ternyata dia tidak kerja, jangan terima. Karena pengangguran bukan adab Islam. Orang Muslim mereka kerja, walaupun pekerjaannya sederhana, yang penting halal. Walaupun Ustaz, kerjaan saya tukang pungut sampah, kerjaan saya penjual bakso, pekerjaan saya penjual teh, tidak masalah, halal. Yang bermasalah kalau komiu nganggur, itu yang bermasalah. Tidak boleh nganggur kita. Kita harus bekerja, mencari nafkah. Makanya jamaah rahmati Allah, bukan masalah ada harta tidak ada harta mana yang lebih afdol, tetapi bagaimana cara memanfaatkan harta tersebut. Artinya begini, orang kaya raya tapi dia gunakan hartanya dalam Islam, jadi orang utama. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf. Mereka ini adalah orang-orang yang saudagar kaya, punya harta, tetapi tahu bagaimana cara menggunakan harta mereka. Abu Bakar As-Siddiq tanpa ragu ketika Rasulullah butuh harta untuk dakwah, dia datang dengan seluruh hartanya dikasihkan. Rasulullah tanya, engkau tinggalkan keluargamu apa? Allah. Nah ada saudara-saudara kita bilang, loh ini Abu Bakar kayak begitu,
dia habiskan hartanya, ditanya, terus apa untuk keluarganya? Allah. Masalahnya Abu Bakar habis bilang begitu bekerja, Qomiyuh tidak. Jadi jangan samakan diri Qomiyuh dengan Abu Bakar. Jadi hendaknya kita tetap bekerja mencari harta yang halal. Umar bin Khattab sama juga saudagar, tapi dia gunakan hartanya untuk dakwah, setengah hartanya dia sedekahkan. Utsman bin Affan apalagi, ada orang yang coba menghitung sedekahnya Utsman dikonvert dengan emas, kira-kira berapa totalnya jamaah dirahmati Allah, bertonton emas yang sudah disedekahkan oleh Utsman, itu yang diketahui, bertonton. Dalam sebuah situasi ketika Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk urunan karena akan ada perang besar, maka Rasul mengatakan, barang siapa yang menyumbang di peperangan ini, baginya surga. Utsman angkat tangan, wahai Rasulullah, saya sumbang 100 kendaraan beserta perangkatnya. Masya Allah, sudah dapat surga kan? Rasulullah tanya lagi, siapa lagi yang menyumbang maka dapat surga. Utsman angkat tangan lagi, wahai Rasulullah, saya sumbang lagi kendaraan perang dengan perangkatnya. Onta waktu itu, karena perjalanan jauh. Akhirnya Rasulullah tanya lagi, barang siapa yang nyumbang baginya surga. Utsman angkat tangan lagi, Rasulullah, saya nyumbang lagi 100 lagi onta dengan perangkatnya. Satu onta itu harga satu mobil. Berarti dalam situasi itu Utsman sudah nyumbang 300 onta, 300 mobil dengan perangkatnya komplit. Setelah itu Rasulullah diam. Karena apa? Kalau Rasulullah bilang lagi, Utsman akan nyumbang lagi. Allahu Akbar. Inilah orang-orang yang sadar fungsinya duit. Duit itu bukan di hati mereka, duit itu di ujung tangan mereka. Dengan mudahnya mereka akan sedekah. Dan uniknya ini di zaman Allah, saat kita memahami hakikat rezeki, kita lihat orang-orang yang mengetahui tentang ekonomi Islam. Beda dengan kita ekonomi sekarang, hitung-hitungan, zakat aja dihitung. Jadi kalau mau menyumbang, cari kurban, cari yang diskon. Semakin diskon sapinya, semakin afdol itu disumbang. Bukan cari mana yang sapi yang gemuk, kambing yang gemuk disedekahkan, enggak, nyari yang diskon. Itu kita, karena ekonomi Islam kita sekarang salah paham. Tapi dulu para sahabat mengerti hakikat rezeki itu dari Allah. Makanya kita dapatkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka sudah sedekah banyak harta, tidak ada satupun dari mereka kita dengar mereka pernah mengemis, mereka minta-minta. Tidak pernah kita dapatkan. Tidak ada itu kita dapatkan mereka karena banyak sedekah, akhirnya cari bank untuk cari kredit. Tidak ada kita pernah dengar. Atau datang kepada keluarganya, pinjam dulu 100. Nggak ada itu kita dapat. Karena apa? Mereka kerja lagi, Allah perbanyak lagi harta mereka karena mereka bersedekah. Inilah hakikat rezeki jamaah. Jadi kalau kita sadar pemanfaatan rezeki, maka walaupun kita banyak harta tidak jadi masalah. Yang bermasalah kita banyak duit tidak tahu dipakai buat apa, itu yang bermasalah. Atau sebaliknya, kita miskin, tidak ada harta, tapi sudah kita miskin tidak ada harta, kita paipulu. Nasina kita pelit, bakhil, suka mengeluh. Maka ini tidak ada manfaatnya juga. Orang fakir yang dia sudah miskin tapi dia pelit kemudian berkeluh kesah, ini juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya bukan permasalahan mana lebih afdol, miskin kaya, tetapi yang permasalahannya bagaimana cara kita memanfaatkan harta kita. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua apa? Pembiayaan syariah. Baik, jamaah dirahmati Allah. Banyak kita dapatkan sekarang ini iklan-iklan kredit syar'i. Namun ketahuilah, kredit syar'i yang banyak saat ini terjadi
di lembaga-lembaga resmi pemerintahan atau negara kita, kebanyakan masih ada unsur ribawinya. Belum lepas dari riba 100%. Tapi Ustadz, ada satu kasus, ada Ustadz yang bilang, oh ini bisa, itu langka. Biasanya pun kalau dapat dari bank, bank tersebut tuh diam-diam untuk mengubah klauselnya, tapi tidak dipasarkan secara massa. Mengapa? Karena selama bank-bank kita itu menginduk di Bank Indonesia, susah untuk keluar dari praktek-praktek ribawi, susah. Karena semuanya sudah ada SOP-nya, aturannya sudah ada. Makanya biasanya kalau mau pinjaman kredit syar'i yang benar-benar syar'i, ini biasanya dari lembaga independen. Contoh mungkin unit usaha. Oh, saya buka unit usaha pinjaman syar'i. Nah, itu biasa ada. Atau perorangan. Kita tahu ada orang yang dia ini ngasih pinjaman kredit syar'i. Biasanya yang kayak gini yang kemungkinan besar bisa. Nah, jadi Anda tahu ada beberapa lembaga, beberapa ikhwah, dia punya usaha di situ. Jadi dia urunan, mungkin ada 10 orang, dia ambil ada duit, habis itu ada ikhwah yang lain yang lagi susah, butuh sesuatu, dicek dulu, oh ini usahanya bagus dan sebagainya, baru dikasih pinjaman, tapi bentuknya itu bukan bentuk pinjaman uang, tetapi ente butuh apa? Oh, saya butuh mobil, spesifikasinya ini, atau mungkin saya butuh mobil, itu mobil yang saya pengenkan. Jadi tolong beli itu mobil. Jadi dari lembaga kami belikan tuh mobil dengan cash, anggaplah cashnya 100 juta. Maka saya jual ke kamu dengan cara kredit angsuran selama mungkin 1 tahun, 2 tahun, totalnya 120 juta. Itu sah, boleh. Itu boleh. Tentunya dengan aturan tidak ada denda, tidak ada apa dan sebagainya. Tapi kalau lembaga-lembaga yang selain itu, ya kita akan dapatkan itu banyak ribawinya, praktek ribawinya. Maka bagi siapa yang sudah terjerumus, segera berlepas diri, segera selesaikan. Jangan berlama-lama, karena selama kita terjerumus dalam praktek ribawi, selama itu pula kita lagi berperang dengan Allah. Kita lagi berperang dengan Allah, bukan kaleng-kaleng dosanya. Makanya jamaah Allah, zaman sekarang termasuk nikmat yang luar biasa didapatkan seorang hamba, nikmat tidak punya hutang. Itu nikmat luar biasa saat ini. Bersyukurlah kepada Allah saat kita tidak punya hutang. Alhamdulillah. Gara-gara hutang banyak yang stres. Gara-gara hutang banyak akhirnya yang harusnya kita sehat mentalnya, malah sakit mental kita gara-gara hutang. Tidak bahagia. Yang harusnya family time, jadinya kalau masuk ke rumah mukanya cemberut terus karena mikirin hutang. Oh, ini fakta loh. Ini fakta. Makanya Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa. Doa meminta kepada Allah untuk dilepaskan dari hutang. Nah, ini tolong baca itu doa agar kita dilepaskan dari hutang. Allahu a'lam. Jadi kalau kita mau pinjaman seperti itu, ana sarankan cari lembaga yang independen. Qadarullah di Palu ana belum dapat lembaganya, tapi ana taunya perorangan. Dan perorangan pun dia karena dananya tidak banyak ya, biasanya dia itu batasi. Tahun ini cuma beberapa orang saja dia kasih pinjaman. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk lembaga Ana belum dapat di Palu, tapi kalau kayak di Jakarta, di Jawa itu ada sudah beberapa lembaga independen yang ngasih pinjaman syar'i. Tapi kalau lembaga-lembaga besar kayak bank, kayak finance, ada ininya itu walaupun ada syar'inya, syar'inya itu cuma label kebanyakan. Tapi Ustadz, ada Ustadz yang berhasil. Iya, biasanya itu kasusnya satu di antara yang sekian banyak rusaknya. Karena apa? Biasanya direktur banknya itu siap dipecat. Karena kalau ketahuan melanggar aturan, wah itu langsung dimutasi lah atau dipindahkan. Jadi itu perkara yang langka.
karena dia akan mengutak-atik aturan, surat perjanjian. Nah, jadi Anda tahu ada beberapa lembaga resmi di Jakarta, lembaga konsultan syariah yang mereka biasanya diminta jasanya untuk utak-atik surat perjanjian dengan bank. Nah, biasanya awalnya bank bilang oke, tapi pas sudah diutak-atik dilihat sama bank, wah, tidak bisa begini, karena ini kalau saya ubah nanti jabatan saya bermasalah. Ya, itulah sudah kenyataan. Jadi kalaupun ada yang bisa, itu langka, tidak bisa dijadikan hukum umum. Allahu a'lam. Ini udah hujan ya, karena masalahnya anak harus ke Palu lagi nih ya. Jadi anak cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin.